Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita kembali lagi. Oke guys, di sini kami dari kelompok 12A soft skill ya. Kita di sini sedang melakukan wawancara atau penelitian terhadap para pemain jadu slot ya atau JP online. Ya, jadi teman-teman kita ingin belajar atau mengulik sebetulnya apa sih alasan mereka itu melaksanakan judi online itu? Apakah ada alasan yang benar atau tidak? Nanti kita akan tanya sama mereka sendiri. Oke, silakan Mbak Triani bisa mulai pertanyaan awal. Oke. Ini Mas. Karena ada tekan ya Pak. Orang kemudian kapan peti Mas? Oke, sebelumnya boleh nih perkenalan dulu ya. Dari siapa dulu Pak? Dari Masnya dulu boleh. Oke, perkenalkan nama saya Imam Latif. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, prodi manajemen semester 5. Alamat saya di Bonsari Purworejo, Purworejo. Teman-teman saya, Oke, monggo. lanjut Mas. Namanya siapa itu? Namanya siapa? Samaran Bang. Ya asli lah. Nama saya. Oh, tak kenalkan aja ya. Oh, iya, boleh. Ini teman saya ini juga penjudi online profesional dan menderita juga. Namanya Said Rohmanur Iman. Alamatnya dia sekarang masih jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Ini alamatnya sama saya kebetulan di Bojo. Terus yang satu ini namanya Denis Tio Purnomo. Dia juga penjudi ulung online. Dia beralamat juga sama seperti saya di Kebonsari Purworejo. Jadi kami satu tongkrongan. Gitu. Satu tongkrongan. Ini juga pengacara juga, pengangguran banyak acara. Acaranya ngeslot. Jadi satu rumpun ini ya? Satu rumpun Mas. Satu rumpun. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Oke. Kapan nih pertama kali mas-masnya bermain judi online? It's what we said. Semalam. Pertama kali, urat terakhir. Pertama kali itu 2 tahun yang lalu, 2021 ya? 2021. Sama, saya juga 2021 mulai terjun ke dunia perslotan. Saya juga 2021. Kompak. Jadi kompak. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Seberapa sering masnya melakukan judi online dalam 1 bulan? Jawab. Saya waktu itu setiap hari. Kalau sekarang? Sekarang jarang. Karena sudah tidak bekerja. Tidak bekerja karena udah nggak punya uang untuk depo. Saya juga sih sama seperti Mas Said. Saya awal-awal juga setiap hari, kalau saat ini jarang. Tapi terakhir ya kami bertiga semalam masih main. Saya terakhir Pertama kali saya iso ikut. Oh, iya. Terus setiap karena 1 bulan ki setiap hari lah. Oh, saya setiap hari. Setiap Awal-awal Oh. setiap hari. Kalau sekarang? Sekarang terakhir malam. Cuma tadi udah jarang. Udah jarang. Semalam ya? Jarang menang. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa faktor pendorong kenapa mas-masnya bisa bermain judi online? Faktor pendorong, alasannya? Melihat temannya jackpot. Lihat temannya jackpot. Jadi Jackpotnya apa? Menang. jackpot ki menang. Oh. Makanya tertarik ya Dan ya. Ya, tertarik. Said. Kalau saya iseng-iseng. Wede. Jadi saya suka judi yo. Jujur tak? Jujur lah. Wes jujur aku. Pertanyaan mana? Faktor pendorong. Faktor pendorong. Faktor pendorong. Kalau alasan utama itu Mas? Alasan utama pertama kali yo pengen duit cepet tau tuh dapat uang iya, banyak. itu emang ya, Pemikiran awal pemikiran pembuduhan ini mau sebelum kita tahu soal pembuduhan yo. Dulu tenang bang berkembang. Wah, dulu tenang bang berkembang Lord Demi. Oke, jadi itu emang ya alasannya pengen dapat duit cepet. Oke. Lah kalau itu apa? Masih pertama kali main itu pasti menang. Apa? Nggak pasti menang, tapi nggak pasti menang ya Dan walaupun kita datang. Tapi di Lala aku pas pertama kali main di situ Senaga 303 itu depo 50 lah, kan gitu ya. Depo 50 aku dapat sekitar 300 atau 400. Mungkin ya pertama kali Mit. Pertama kali saya 50 saya sama teman dapat 600-an ya. Ya terus kecanduan.
kecanduan, penasaran pengen dapat yang lebih gede. Saya Gue Jawa apa ya? Apa? Gue Jawa apa? pasti sih. Ini gue awali oleh Ra. Oh, awalnya saya dapat 200 Dari tipe berapa? 20. Berarti awalnya deponya paling sedikit 50 apa kepriwe? Ya paling sedikit itu Rata-rata 50. rata-rata 50, tapi kalau di situsnya rata-rata ki paling sedikit minimal DP itu 10.000 ya. 10.000 minimal. Apakah konsisten dengan apa kuwi depo 50.000 terus? Udah, tetap kita kan ya spekulasi ya. Kita juga pernah langsung depo 100, 200 pernah juga. Itu. Gak konsisten itu. Tergantung alamnya mendukung lah. Mendukungnya pas cuaca gimana, Mas? Ini karena mau kan untuk masuk angan-angannya orang-orang koclok. Jadi kira-kira wah gabut kok kayaknya api ki ya betul. Yo ming ra ngerti ming ini kayaknya api ki ini mendukung ki gacor ki. Coba gitu. Apa nek pas ono bledeke ngeslet temu kan Mbak Zeus. Ah, Mbak Yesus. Nek pas udan ki apa ya? Cak dingin tuh ayo. Manggung tuh udan. Tapi kita enggak Tapi berani. nanya nek masa udan. Udan malam-malam baru ngopi rokok. Gacor. Ya tadi duduk kok. Duduk tenang bang berkembang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sempat depresi atau tidak jika mengalami kerugian yang sangat besar? Cokit. Sempet depresi, nggak bisa tidur. Ini yuk. Ya kan waktu itu kan saya kerjaan dapat kompensasi kerja itu 2 juta. Semalam tuh apa? Nggak sampai 3 hari 2 juta itu habis. Semalam itu kalau pas saya dapat kompensasi itu Totalnya piro kompensasimu? 2.100.000 itu nggak sampai 3 hari habis. Buat Ngeslot. Mas Imam. saya ya depresi tetepan karena kan mempengaruhi saya kuliah, jadi mempengaruhi kegiatan perkuliahan. Direwangi mulai dengan subuh, raturu, kalah, sadikit, yus, terus depresi, kelar-kelar akhirnya tidak bisa fokus ke mata kuliah, kuliahnya amburadul. Itu salah satu faktornya gara-gara slot juga. Gitu. Termenung di depan teras. Kalau saya Iya. Tentunya saya Kemana sih? saya pegangan gitu ya. kalau saya depresi. Kalau dia udah tahu, tahu digici. Anu apa? Buat Bocor Jalan. Jawa ini angel. gue melaku kerja, duitnya ra ono to. Oh. Ya adol barang-barang. Cadangan-cadangan gitu. Gue melaku kerja. Usaha Terusnya kerja. akhirnya jual barang itu ya. Jual barang. Tapi kita itu pemain-pemain slot tuh saling menasihati. Oh tuh Den, wis leren ngene anu, tapi ya tetap kembali lagi ya. Wah, lah ngono kita. Iya, gitu. Depresi, mesti podo tongkrongan iki sambil tutup apa di duit. Ayo sekarang ini ngerti kata-kata yang terucap kalau ketika kalah ya. Semisalkan kita depo 50 ki. Ya udah naik sampai 300.000. Enggak kita tarik ini. Terus kita mainkan ini dapat luwih gedene ya. Terus akhirnya habis. Terus terakhir kata-kata yang terucap dari pemain slot ki ming ngerti yo mau ditarik yo. Ngerti yo ki mesti ono tapi ya wis ming penyesalan akhirnya to. Cuk, asal dim. Ngerti yo mau ditarik yo ini sing ngono ki tok wae. Oh. Gitu. Kalimat ngerti yo. Lanjut Mbak Yuni. Lanjut, oke. Bagaimana perasaan mas-masnya terhadap risiko finansial yang mungkin timbul akibat judi online? Piye, Mbak? Bagaimana perasaan mas-masnya terhadap risiko finansial yang mungkin timbul akibat judi online? Oh, jadi yang resiko ketika ada judi online atau ketika melakukan judi online yuk finansial atau keuangannya Dewi ki Priwe. Kontrol. Ya nggak bisa pegang uang. ini keuangannya habis udah Habis pinjam teman buat depo lagi. pinjam teman, pinjam pinjol juga yo kafe. Berarti yuk Pinjol. utang-utang ya? Ya itu kan yuk tidak terputus pinjam dulu 100. Iya, ya. Terus nek saiki isih ngono ora Mas, utang-utang gitu. nggak. Enggak. Paling yo kalau kerja kan utang kan punya jagaan gajian buat bayar gitu. Kalau sekarang nggak.
Tapi kalau sekarang masih punya utang toh? Masih sama kamu. Aku yang duwe Mas ya. Lah iya, utang rokok ini. Ya gitu, tapi ya kuwi sing mungkin mah di ikatan persaudaraan ini semakin kuat yo. Karena meminjami 100 tadi. Harus saling persaudaraan tidak putus. Jadi kami saling menguatkan sih. Menguatkan dan menyesatkan. Berarti tadi terkait sama finansial itu berarti masih mohon maaf utang lagi atau pinjam teman lagi untuk menslot lagi tadi ya jawabannya Mas Dani itu. Mas Said, yang ini Mas Said, Mas Said, Dani Mas ini. Dani, Mas Imam. Oke. Oh. Oke, jadi jawabannya Mas Said seperti itu. Kalau Mas Imam gimana itu yang terkait sama finansial itu? Si resikonya itu sangat besar ya, sangat merugikan. Karena slot itu kan intinya mindsetnya gini. Kalau kita sekarang kan mindsetnya udah tahu teman-teman yang slot. Kalau awal dulu kan ya toko main bae muga-muga menang. Tapi mikirnya sekarang yang buat situs ini jelas juga mereka kan mencari uang ya, bukan untuk sedekah kepada kita toh. Bukan. Ya kuwi tadi ini yuk nggak terlalu apa ya, terlalu banter main slot ya dan ada yuk. Karena harus ngerti mindsetnya gitu, tapi resiko finansialnya amburadul dan ya mau utang-utang, utang teman, utang pinjol, apapun itu yang bisa dijadikan uang kami lakukan. Tapi kami tidak pernah menyentuh namanya mencuri atau kriminal. Utang kami utang tapi tetap kami bayar gitu. Nah, yang mungkin salah itu dari kami pengen melunasi utang tapi dengan lewat jalur main slot lagi. Akhirnya tambah kalah lagi, tambah numpuk lagi. Itu yang salah. Wih. Oh alah ini Mas Dani. Dani. Iya, Mas Dani. Wih, Sing dimong. Resiko keuanganmu. ya risiko keuangan. Banyak utang. Enggak kerja toh yuk. Malah utang. Nah, habis utang itu masnya mau maaf lanjut nyelot lagi. Iya, masih Oh, aktif. gitu ya. Saya masih aktif saya. Oh, masih aktif. Iya. Ya, terakhir kan malam kita bertiga tuh masih main. Semalam BD 200. Dapat 200. Aku sama Argo ya. Oh ini. Terus menang apa kalah? Menang. Kan Depo 50. 50. 25. Oh barengan, bisa barengan gitu kok. Itu awal kehancuran dunia ini. Yuk selawi yuk buat lagi 200. Nah, itu awal kehancuran. Ada Mbak Ilmu Matematika. Mbak Matematika, mohon maaf. Kalau minjem dulu tempatnya gimana, Mbak ya? Sini ya, Mbak ya, buat wawancara. Mungkin agak digeser, bisa ini biar pintunya. Oh iya, Ya, siap. Cil. Sama Mbak ya. Oke. Ambil Mbak ya untuk Ya. kameranya itu. Kameranya itu. Nah, kameranya dulu deh. Berikutnya, bagaimana mas-masnya mengetahui tentang situs judi online yang telah digunakan? Kan situsnya banyak banget. Iku kok kenapa masih milih ini, milih itu gitu? Saya Dari siapa? saya dari teman, dari iklan Instagram kan juga banyak kan di media kan iklan. Nah itu kan biasa kan kalau di iklan itu kita gacor gitu, penasaran ya daftar coba-coba, banyak situsnya. Oh, jadi dari ini Mas ya, dari iklan Mas ya? Ya Iklan dan teman-teman. Oh, iklan dari teman-teman. Iklan dan teman-teman. Tapi lebih banyak yang iklannya daripada teman-teman. saya dapat dari banyak dari teman-teman. Oh, teman-temannya emang begitu. Dari iklan juga banyak sih. Dan Tapi itu paling akeh tuh cekok-cekok aja itu. dengan situsnya itu banyak. Oh, nganu apa sekot temennya? Kan iki wae ben iki sering menang apa Nah kepiye? temanku kan sering menang main di situs ini, nah saya coba. Terus menang apa kalah? Ya ada yang menang, ada yang kalah. Kan banyak pak. Oke. Saya. Oh, kalau dari saya sendiri, saya mengetahui situs-situs slot itu kebanyakan itu dari teman-teman. Dan banyak juga saya sih yang karena saya mainnya seneng nang sing toto ya. Yang toto ya akhirnya aku ngaduk aja kayak misalkan raja tak tambah toto. Apa mawar tak tambah toto. Terus akhirnya tak cari-cari kok ternyata ada banyak situs sih aku main. Ya, tapi ruginya ketika ngawur kuwi situs ini banyak yang situs apa ya bodong lah yo nggak terpercaya dalam artian mesti kalah karena kita nggak tahu. Tapi yang direkomendasikan teman kan udah ada pengalaman teman menang atau kalah, jadi kita bisa menganalisanya. Ini tetap ono statistiknya ya, kudu analisa nek slot. Tetep Oh, berarti anak situs yang iki sering menang, iki sering kalah gitu. Algoritmanya kan ada, tapi kan ya namanya itu kan diatur loh, situs itu kan bukan cuma
berjalan sendiri dan ngekei dewi loh, tapi ada bandari yang ngatur. Jadi ya nek misal bandari nggak mau ngasih ya tetap kalah gitu. Mbak Arep pinter kok ngopo, karena menurut kami pertama awal-awal percaya dengan ada di pola-pola gitu ya, pola gacor, pola apa gitu, tapi akhirnya bullshit ini ngapusi kabeh. Menang ya menang, kalah ya kalah gitu. Kalah gitu. Kalau saya ya dari teman sama sering di WA admin disuruh depo di situs apa? ya admin slot ya WA pribadi toh. Si Kak suruh Kak main di situs saya. Depo 50 jadi 1 juta misalnya toh ya saya depo 50 nah, tapi pol-polnya rungkat. Rungkat orang-orang oleh? Enggak, dihapusi. Rungkat kalah. Itu berapa kali sering kayak gitu? Ya sering. Tapi dibelini terus. Nggih. Kalah terus juga. Karena dicat sama admin. ya karena admin kan WA-nya gini, kemenangan terbesar milik sang pemberani ya. Saya kan pemberani toh. Nah itu kata admin, kata Mutiara Bayaran itu sing paling memotivasi kita ya. Kemenangan terbesar itu milik si pemberani ya. Lah, akhirnya dipu terus kalah terus. Kayak adine kuwanene itu. Sangat kuan ini. Gitu. Apa ya? Dapat nomor tadi yo. Karena kan kita mendaftar kan harus mencantumkan nomor itu ya. Email, nomor, terus rekening kita yang ya iya kan buat depo. Buat depo itu ya. Iya, buat depo, buat withdraw. Kalau kita menang di withdraw kan, kalau nggak ada rekening kita atau nggak ada dari dana atau apapun ya nggak bisa kan. Makanya harus mencantumkan itu. Makanya mereka tahu informasi nomor dan rekening kita. Tapi nggak mungkin Instagram, Facebook ya. Terus tapi nggak bisa bobol untuk rekening itu nggak bisa ya mereka ya, nggak bisa. Aman tetap ya. Siap. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah masnya pernah mencoba untuk berhenti bermain judi online? Jika iya, apa yang membuat masnya kembali berjudi? Saya pernah ingin berhenti. Tapi kalau lihat teman jackpot penasaran coba lagi. Padahal sering kalah loh. Sering kalah ya, kalau udah kalah kan pulang tuh kan depresi, nggak bisa tidur lah. Pengen berhenti, gimana caranya sampai nggak bisa tidur kan. Nah keluar lagi lihat teman main teman menang, terus saya yo pengen berhenti tapi kok nafsunya kalah kan, nggak bisa mengontrol kendali. Akhirnya dari teman saya coba lagi gitu. Pernah niat berhenti tapi gara-gara teman itu akhirnya balik lagi loh. Lihat teman JP gitu loh, terus angen-angen gitu. Nah, aku menang gitu. Tapi kalah dan kalah lagi. Dari saya dan diriku hampir sama ya seperti itu. Ketika kami ingin berhenti tapi di lingkungan kami masih ada yang main dan ternyata yang main itu kok jackpot atau mendapatkan besar, nah kita langsung tergiur kan. Akhirnya kita terjun lagi, kita coba lagi dan ya nggak mungkin sama dengan yang menang tadi toh. Nggak mungkin, jadi untung banyak rungkate gitu sih. Nggak bisa ditiru, intinya kemenangan temen itu nggak bisa ditiru ke diri kita. Itu berarti bejan-bejan. Iya, namanya judi toh. Oke. Mas Denny sama. Oke, lanjut yang berikutnya. Kan tadi masnya kan ada rencana untuk mengurangi atau berhenti kan. Nah itu caranya gimana, apa ganti aktivitas lain apa kepriwe? Saya sih Ya pernah pengen berhenti kok main ke rumah teman-teman curhat gimana caranya berhenti main gini. Ya teman saling menasehati. Tapi kalau udah jam malam, jam gabut pasti ya namanya nafsu nggak bisa kontrol gitu. Apalagi kalau kan rata-rata kan teman kan punya m-banking nggak ada ATM kok gitu. Nah teman punya rekening di m-banking, iseng-iseng coba pay saldo, ada saldo nggak gitu kan. Kalau ada ya iseng-iseng mainin gitu. Yuk kalah meneh. Kalau dari saya sendiri mungkin ya alhamdulillahnya saya itu terbackup dengan banyak kegiatan ya, karena ikut organisasi banyak, jadi mungkin waktu senggang yang bisa berpotensi untuk saya main slot itu agak sedikit karena banyak kegiatan itu. Tapi ya tadi kalau malam terus kok ada saldo, ya nafsu itu angel lah, nggak bisa dikendalikan toh, belum bisa mengendalikan dengan penuh, akhirnya terjumus lagi gitu.
mungkin pelarian saya kalau biar nggak ngeslot nonton film atau apapun itulah selain itu. Tapi kadang ada celah sedikit ya, bisa jadi kita main slot lagi, sumpah. Jadi kita itu sangat riskan ketika kita mempunyai m-banking atau e-money seperti Dana dan lain-lain, karena kalau di situ ada isinya, aku yakin besar kecilnya tetap buat ibu penasaran gitu. Dan akhirnya terungkap. Mas Dani sama Mas Latif. Tapi kegiatannya aktivitas kegiatan mengurangi slot ya? ya mantap. Oh, kita walaupun ngeslot kita menguranginya dengan karena kita ini tergabung di grup hadroh juga tuh. Jadi ada rutinan hadroh. Jadi kita balance kan antara maksiat dan jadi ya mungkin bisa mengurangi untuk kegiatan berslot ya. Itu hadrohan, dan mungkin ketika malam tiba kan kami sering nongkrong sampai pagi lah ya. Teman-teman di rumah saya, karena basecamp di rumah saya, kami biasanya yo ngopi, rokok, sama cerita-cerita nostalgia masa lalu untuk mengalihkan tuh. Jadi itu nabi-nabi. Wong lanang yo, nek wong lanang mulai jam 1 iki ceritane wis ngono yo. Nabi-nabi, keluarga, cinta, mati, wong tua. Keren banget. Tapi sebajingan-bajingan kami tetap apa ya? Tetap tahulah mana yang tidak boleh atau tidak baik dalam artian ada batasnya, walaupun ngeslot tidak baik ya, dalam artian kami tidak baiknya yang misalkan kriminal atau mencuri, kami tidak akan seperti itu. Kami ngeslot atau apapun itu dengan ya uang kami, walaupun ada yang dari utang dulu, tapi kan kita tetap tanggung jawab untuk membayar gitu. Untuk menguranginya dengan kegiatan-kegiatan positif tadi. Jadi bisa diambil kesimpulan itu barusan dari Mas Said itu curhat dengan teman tadi pertama ya. Saya ambilnya tadi itu kemudian dari Mas Imam ada tadi nonton film juga termasuk juga ke kegiatan lagi UKM dan lain-lain, dan juga Mas Denny tadi sama itu dengan hadroh Mas ya, ikut hadroh itu ya. Hadroh biar balance gitu, keren sekali. Oke, lanjut Mbak Yuni. Oke, apakah mas-masnya merasa bahwa kegiatan judi online mempengaruhi fokus dan produktivitas atau kegiatan dari mas-masnya? Ya, sangat mempengaruhi. Kan waktu kerja saya pas si pagi kan, nah saya main slot itu sampai subuh itu kan udah depo 50 ya, udah hampir sejuta kurang 50 kan. Nah saya kan mikirnya kan pas sejuta gitu kan, tak tarik kan 950-an, kan dipolke sampai 1 juta itu malah turun habis. Sampai nggak bisa tidur itu, tetap berangkat kerja sampai kerjaan tuh nggak ada semangat belas. Ya itu sangat berpengaruh ya. Depo berapa? 1 juta? Enggak, deponya cuma berapa? 50.000 itu Naik jadi 950.000 tidak ditarik. Karena pingin narik 1 juta. Kurang 50.000 malah turun terus. Akhirnya habis. Wih, penyesalan ya, makanya ada kata ngerti yo mau tak tarik yo. Oh, ngerti ana ning kono ya. Iyalah. Wow. Ya karena penyesalan datangnya di akhir toh, nek awal nyungsep. Jadi Mas Imam dan Mas Dani ya itu sangat mempengaruhi di perkuliahan saya, sangat berpengaruh dan amburadul. Di finansial saya juga sangat terpengaruh. Wis kerjane maksudnya sampingannya belum tetap atau apapun serabutan gitu ya, terus juga masih banyak kebutuhan lain toh selain itu, makanya ya sangat amburadul. Dan yo tapi kami mikir yo karena kami berbuat seperti ini ya kudu siap menerima resikonya gitu. Akhirnya mumet. Sangat berpengaruh lah sih, jelas. sangat berpengaruh ya dalam hal perkuliahan. Kalau untuk Mas Dani, saya juga sangat pengaruh sekali. Yo ya Tik. Terus apa sih? Keuangan iki kok menurun loh Mas. Biasanya itu kune surya tapi 76. tadinya sore Rokoknya turun. Jarum coklat. Yuk kerja lagi minggu bayar utang. Kerja. Jadi teman-temanku sing ini working class yang kerja lagi, akhirnya mereka nggak semangat karena sebelum kenal slot mereka kerja dapat menikmati uang yang dirasakan dari kerja, tapi ketika mereka terjerumus ke slot dan banyak utang yang dibayar 1 hari 2 hari, uang itu habis untuk membayar utang itu, dan bahkan malah kurang kadang ya Denio, kerjanya males. Dan kadang juga beberapa uang itu untuk nge-slot lagi karena kita angan-angannya pengen balik utang lewat slot, tapi akhirnya malah mungkin kalah menang ya Denio. Yo, boleh ya.
Gitu. Berarti sama halnya juga dengan hal kuliah gitu, kadang jadi mengurangi produktivitas kuliah juga. Fokus kuliah. Fokus kuliah. Ya, terus jelas kantuk kan ya, misalkan sampai pagi ngeslot, sampai pagi bermain judi online dan kalah wi. Iya. Kecuali nek menang mungkin tetap biar untuk semangatnya ya Iya. akhirnya karena mempunyai banyak uang, tapi nek kalah ya wis kita nggak fokus dan kelar akhirnya nek ono tugas atau ono kegiatan apapun jadi berpengaruh, sangat berpengaruh, dan itu pengaruh negatif gitu. Oke, siap. Oke, siap. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah Masnya menyetujui bahwa diperlukan tindakan atau program pencegahan terkait perjudian di lingkungan kampus? Sebutkan alasannya. Lingkungan kampus ya. Ya. Berarti aku tuh iki. Iya. Ya. Mungkin kalau dari saya sendiri ya, kalau di kampus itu teman-teman saya ya ada beberapa yang slot tapi nggak banyak. Jadi mungkin kalau menurut saya masih dalam hal wajar, taraf wajar ya, masih nggak sampai separah teman-teman saya dan saya di lingkungan di luar kampus. Jadi ini mungkin perlu tapi nggak harus sampai detail-detail. Mungkin sosialisasi bahwa nek nge-slot ki bahayane kau ini lho. Terus kerugiannya gini. Gitu perlu sih mungkin biar teman-teman pada paham dan tidak terjerumus ke situ. Gitu. Perlu program. Anak kampus ada program itu ya just banget. Program sosialisasi lah. Mungkin sosialisasi atau edukasi, mengedukasi teman-teman mahasiswa yang belum terjerumus jangan sampai terjerumus ke slot gitu. Kalau yang sudah terjerumus itu gimana, Mas? Yang sudah terjerumus ubahlah mindsetnya bahwa mereka yang membuat situs, yang membuat website, link slot itu mereka juga mencari uang, bukan untuk sedekah atau untuk sedekah kepada Anda semua. Jadi nggak mungkin kalian akan mendapatkan untung dari judi. Sudah banyak gambarannya dari saya sendiri, teman-teman saya, terus banyak juga di luar sana ya, sampai kehilangan rumah, kehilangan tanah itu hanya demi bermain judi. Tuh. Jadi nggak ada pemenang dalam judi. Adapun 1001 sangat kecil persentasenya. Ada lagi? Ada? Udah segitu? Ada lagi. Sebenarnya Mbak di sini udah selesai. Wis. Udah beneran? Pertanyaannya. Masih ada. Oh, masih ada. Oh, ya udah. Oke. Lanjut ya, Mas. Menurut Masnya apa motivasi untuk orang yang kecanduan sama orang yang belum pernah main tapi pingin main? Ini Mbak. Menurut Masnya apa motivasi untuk orang yang kecanduan terus sama yang belum pernah main tapi Oke. pingin main? Motivasi ben ra main ini, Mbak. Ya harus sing kecanduan ben leren ya. Nah, nek kok piye motivasimu? Ben ra main. Heeh. Sing kecanduan tapi Sing kecanduan yo sering-sering banyak cari aktivitas lain lah biar bisa berhenti. Kalau sendiri kan biasanya kan gabut, punya banking ada isinya pasti kan buat main. Tadi kan kok menurut saya tuh cari aktivitas buat mengurangi mengurangi main slot tapi kalau udah kecanduan ki karena ya piye ya? Kayak ketagihan terus tuh pingin main walaupun kalah. Mungkin caranya nggak bisa instan ya untuk berhenti. Semua kan nggak bisa instan. Ya sama halnya seperti slot. Asli kita itu dibodohi dengan pengen nulis di cepet gitu. Tapi nyatanya nggak bisa instan, tetap mungkin. Nah, caranya itu yang kecanduan ya mau cari kegiatan lain, terus mungkin juga menguranginya dengan ketika kalian masih ingin bermain di lingkungan teman-teman ya yang bisa mengontrol agar kalian tidak terlalu dalam pas kalah itu. Karena kalau sendiri saya yakin mesti sangat jeru banget dan kalah. Terus yang kecanduannya apa ya mungkin dan ya motivasi gitu teman-teman. Sing wis kecanduan. Angel soal sing kecanduan ya. Oh, aduh nasib. Pikirkan nganu. Nek sik lanang ya, nek laki-laki ya pikirkan kowe iki wong lanang, kowe sesuk bakal ngeragati bojomu, anakmu, kowe memimpin keluargamu. Ketika kamu akan terus-menerus seperti ini, ya wis, kelar, masa depanmu hancur. Sumpah. Rumah tanggamu bakal hancur nek ketika kowe masih melakukan itu. Jadi kowe kudu mikir jangka panjang untuk laki-laki. Karena saiki realistis, Bos. Ganteng tok nanti duit ingah-ingih. Kalah, Bos. Bener-bener. Ya sudah nih. Kalau yang sudah kecanduan, Pak. Ya, motivasi. Apa tip? Ya podo lah. Sama Latif. Sama wae. Karena memang kami tetap Sama, mirip-mirip. Nah, itu tuh yang kecanduan. Kalau yang untuk yang mau main, mungkin kami juga hampir sama. Motivasi untuk teman-teman yang belum main dan jangan main. Begini, kalian kalau mau main, lihatlah teman-teman yang sudah pernah main
dan tanyakan kemenangan sama kekalahannya besar mana, dan lihatlah kehidupannya menjadi berantakan atau tambah bagus. Jadi itulah sekarang telu iki ya bertiga ini. Kan terlihat tuh dari wajahnya memelas dari duit ini. Ya tapi ini fakta gitu ya. Ya wis. Ya gitu. Mungkin jangan takut untuk mengatakan tidak kepada teman-teman yang main slot, walaupun kalian diajak diiming-imingi, ojo gelem. Tetap dikancani, ojo ninggalin kanca-kancamu kuwi. Karena aku yakin suatu saat penjudi online pun bakal mendapatkan hidayah dan teman-temanku sing mungkin sing menurut kalian itu menyesatkan kalian, suatu saat mungkin kalian akan membutuhkan orang-orang seperti kami ini. Karena kami sudah pernah melewati masa-masa kelam toh, jadi tahu bagaimana solusinya nih depannya. Pok men ojo polos-polos dap gampang dihabusi. Jadi memang tanpa harus kita terjun, kita bisa belajar dari beliau-beliau ini ya teman-teman. Jadi kadang maksudnya berteman memang dengan orang-orang yang pas-pas seperti ini itu tidak menunjukkan itu negatif, bukan teman-teman. Namun itu bisa belajar dari pengalaman mereka seperti itu. Udah Bu Yuni? Udah selesai? Beneran? Mungkin nomor terakhir solusinya. Oke, yang terakhir nih Mas, ini insya Allah yang penting Mas ya, karena di salah satu tugasnya ini kita disuruh memberikan solusi nih Mas, solusi untuk mengatasi kecanduan online. Tapi ini bisa spesifik mungkin ini Mas, spesifik gitu mungkin. Oke, satu orang ya. Iya, satu orang. Mungkin bisa dari Mas Said dulu. Kan kayak kata-kata atau motivasi buat teman-teman benda main slot solusi. Benda main Kata-kata bijakmu. kata-kata bijak itu kalah itu pasti, menang itu bonus. Ya loh, jujur. Yo, kata-kata loh. Ya boleh terus. Kata-kata sing dorong main. Yo, saran dari kami yang belum main jangan main. Pastikan saya 3 orang ini kan udah lama lah pengen mentas itu sulit, tapi kalau lihat temen mau main tuh ya kalau bisa jangan, soalnya mau mentas itu sulit, apalagi yang baru mau terjun. Ya itu, sekian dari saya. Tepuk tangan buat saya. Kata-katanya apa ya? Oh, motivasi untuk mereka berdua yang masih main, monggo, karena tidak bisa untuk langsung instan berhenti, jadi sedikit demi sedikit kurangi, dan lihat teman-teman yang sudah main dan kalah banyak, jadikan itu cerminan agar kalian bisa semakin mengurangi bermain slot dan berhenti. Memang banyak kata-kata kayak hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan bisa dimenangkan, tapi itu jangan dalam lingkup slot, karena kalau itu digunakan dalam lingkup slot, kalian akan selalu menemui kekalahan dan kesengsaraan. Iya. Terus jangan percaya kata-kata admin bahwa kemenangan terbesar adalah si pemberani, tapi kemenangan terbesar ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita untuk tidak bermain slot. Wow, cepat sekali ya Mas. Pada berapa menit belum itu? Pada Mas Dani, silakan. Motivasi dari sore Jangan main slot. Yo jonek ngono. Jangan main slot. Emang main slot tunggu. Nah, kata-kata kan udah. Meyakinkan Mas. Kata-kata yang masuk ada ngaruh sing di. Terima kasih. Lah kata-kata terakhir ya mungkin gue. Apa ya? Sama Mas Lado. Ya ora, itu nama motivasi. Angel lagi. Jika ini di pusat terang. Terus Mas Dani itu langsung terus. Jadi kalau mikir motivasi agak sulit Mas. Iya, Itu langsung praktik. sulit. Karena ini sudah lukat. Gini ya teman-teman, tak tegaskan lagi. Ya gini dari Dani ya, mau aku tak wakili sekalian ya. Ini kalian yang mau bermain slot, yang belum bermain dan mau bermain, atau yang udah kecanduan, segera kalian open minded, jangan mengurung diri, tidak bersosialisasi sama teman-teman yang mungkin menurut kalian itu menyesatkan atau menuju ke arah negatif, karena kalian bisa belajar dari teman-teman yang sudah pernah main itu bahwa judi online itu tidak akan ada yang namanya orang berjudi menjadi kaya. Yang kaya bukan pemainnya, tapi yang kaya pasti bandari.
pasti bandarnya gitu. Jadi teman-teman ojo lah Pak men lihat cerminan dari kami ini yang sudah sengsara di bodoi slot, dan ubah pola pikir kalian terkait tidak ada namanya mencari rezeki atau mencari uang dari hal-hal yang instan, lingkaran setan yang haram. Dan ketika kalian udah beranjak dewasa, semakin dewasa berumah tangga, ojo ngasih tok pakan nggo duit slot. Mesake wetenge panas, duit panas soalnya. Jadi mereka itu membuat slot bukan untuk memberikan kepada kita semua, tapi mereka juga prinsipnya untuk mencari uang seperti kita. Jadi pasti kita akan tergerus dan akan menemui kekalahan terus menerus. Itu dari kami bertiga pecandu slot. Salam Cipot. Salam cekot. Oke, wah, luar biasa sekali ya guys obrolan kita pada sesi kali ini. Benar-benar kita bisa belajar banyak ya. Ya mohon maaf ya, saya mau ucapkan seperti ini mas, teman kita tidak harus terjun, cuman kita sudah bisa maksudnya merasakan apa yang mereka alami ya, bahkan tanpa harus melakukan. Inilah gunanya kita sharing ya mas ya. Sharing ini memang luar biasa kalau sharing pengalaman itu ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih sekali Mas Imam, Mas Dani, dan Mas Said atas waktunya. Ya semoga kedepannya bisa menjadi Amin. lebih lagi mas. Ya Entas ya. semoga ya semoga mas-masnya bisa mendapatkan istri yang cantik. Amin. Oke, terima kasih mas ya atas waktunya ya. Oke, siap. Oke, Mbak. Oke, sekian guys. Kami dari kelompok 12. Terima kasih atas waktunya. See you. Siap. Oke. Ini apa yang selanjutnya? Gimana mas pendapat mas kalau seandainya dapat slot itu tadi udah banyak nih, misal tadi udah dapat beratus ribu, nah kenapa masa nggak berhenti aja di situ biar bati gitu loh, maksudnya biar untung di situ ya gitu, kenapa harus lanjut lagi, apa alasannya mas? Dari kami bertiga alasannya mungkin hampir sama, tak wakilkan ngomong. Intinya di pemikiran kami ketika kami udah mendapatkan mungkin dari Depo 50 ya, kita udah sampai di angka 1 juta mungkin. 1 juta. Kita itu mikirnya ini waktu ini masih gacor Ki. Kita naikkan bednya. Jadi di slot itu kan ada namanya bed. Bed itu kita naruh pasangan taruhan. Ada 200 perak, 400 perak atau berapa. Kita naikkan bednya sampai 1000 misalkan. Nah, kalau misalkan uangnya udah banyak, kita bet 1000, dan ketika itu dilalain jeblok atau jackpot kan kita bisa dapat lebih akeh Ki. Tapi ternyata mungkin mereka lebih pinter, bandar Ki lebih pinter, nggak mau rugi banyak ya. Di slot kan ada beli fitur. Nah, beli fitur ini artinya apa? Panjang jadi naga, pendek jadi kata. Nah, kan saldo 900 toh. Belinya 500. Nah, ini 500 kinggu. Mikirnya ini udah 2 juta. Tapi nggak ada isinya beli fitur Ki kan. Beli fitur kan artinya beli skater kan 400.000 beli skaternya. Nah itu kan bisa beli skater, beli fitur kan mikirnya kan panjang jadi naga, pendek jadi kata. Panjang jadi naga kan gue profit bisa 400 kinso 3 jutaan lah. Bisa hati itu mas. Masih bisa banyak, tapi nih pendek kan rukat nggak ada isinya. Nah itu yang karena kan pikirannya kan omongannya lu pengen gede dan oleh gede barak cilik ya gue kan ditaruh gimana teman beli fitur gitu. Harganya ada yang 400, ada yang 500, ada yang 1 juta. Mati mati ngono. Jadi spekulasi gede Ki. Nek pengin tetep iki iso oleh gede yo gacor kok. Tapi ternyata bandar lebih pintar dan mereka tidak mengisi itu dan malah kita jadi rungkat. Tapi ini teman saya ini pernah dapat jackpot di permainan yang belum tahu dimainkan. Namanya apa permainan ini? Temujin Tracer. Itu di salah satu nama game slot di Pragmatic Play. Dia iseng-iseng nggak tahu pemainnya loh, mencet-mencet loh, dapat skater dan ternyata dapat kemenangan terbesar ini, dapat 3 juta langsung itu. Itu langsung ditarik, nah itu langsung sebar tuh 50 buat teman-teman. Jadi main lagi. Setelah WD jutaan toh mas, yuk bari main ki yuk, ruka terus hari ini kan. Ya semarai apa? Semarai kalah terus iku, malah kita ruka terus iku. Setelah JP besar kan main lagi kan nggak bakal dikasih. Nah gini mas, kesalahan pemain ki sing mungkin masih melekat nang cacah pemain slot ini. Nek ketika kita udah menang besar, misalkan kita menang 3 juta. Nah, kita mesti pengen menang di atas itu. Lebih banyak lagi. Padahal ini aslinya di permain ke.
teman saya dia bercita-cita pengen dapat dari slot gede, terus dia mau berhenti kelakon oleh 150 juta gitu kayak lu. Dia dapat 150 juta di salah satu situs ya, dan ternyata situsnya itu tidak terpercaya dan bodong, itu nggak bisa ditarik. Uang deponya 2,5 juta hilang, nggak dikembalikan, 150 jutanya nggak bisa ditarik. Ya wis. Kok nggak bisa ditarik? Kenapa? Ya kan mereka nggak mau rugi dong. Masa mereka mau ngasih uang 150 juta kepada pemain? Maniman dong. Itu bisa dituntut nggak Mas itu? Ya nggak bisa lah. Judulan nggak bisa. Nggak bisa dituntut. Ibu doa ngapusi coy. Nah itu. Ngamuan pembodohan sorry. Makanya nek kami saiki menang cilik-cilik 100, 200, 300 mending ditarik daripada tidak sama sekali. Saiki tapi nek dulu tutup ini gede den yo. Saiki ya Mas. Dipu to Mas, dipu kok nang kono Mas diatur ki kok oleh samene. Ono gon. Ono meneh 500 ditarik. Ya bakal entek. Ada limite Mas. Limit. Jadi misalkan kita sampai di angka 200 300 ki. 300 kok arep munggah meneh kok angel ki. Oh, berarti di limit 300 ki kudu ditarik. Nek kita ngikuti nafsu kita untuk belum ditarik, aku yakin malah rungkat. Gitu. Akhirnya karena terbiasa yuk kita paham sistemnya lah. Gitu. Tapi intinya sekarang Masnya sudah lumayan agak jarang bermain. Jarang. Jarangnya karena apa? Karena kan nggak memiliki uang. Kalau kami memiliki uang terus mesti main terus. Oh gitu. Jadi emang intinya Mas ya, kenapa orang nggak mau narik saat itu emang kadang muncul pikiran iki mesti lebih gede gitu kata Mas. Oh akhirnya ya Allah. Yo, Belas jujur aku Bang judi barangan Mas. nah iki perlu iki taruh iki. Bang judi ki tidak ada raketok lah ini lah. Gini. Ora ono judi. Tak sabar ki yo. Uang dari hasil yang haram dari judi online atau apapun judi itu merupakan uang panas dan uang yang tidak berkah. Jadi walaupun kita dapat gede, pasti buat beli apapun atau buat apapun itu bakal cepet entek, bakal cepet habisi dan tidak ada wujudnya. Karena uang yang tidak berkah kalau dipergunakan mesti cepet entek dan ra ngerti iki enteke nanti dan hasilnya ana wujude kuwi. Ya kuwi karena ya Gusti Allah ki ya iki dedarame ya tetep entek langsung. Itu harus Kerja keras kita, misalkan kita kerja atau kita opo ya dan ya berprestasi dapat duit lah, kuwi mungkin bisa dirasakan karena itu uang yang halal yang berkah. Tapi ketika uang itu haram, wis yakin aku serah bakal ono wujude dan gue tidak akan mendapatkan apapun dari uang itu. Iya. Luar biasa ya. Jujur ini saya dari tidak mengetahui apa-apa ya, jadi sekarang Saya jadi sesat. jadi apa namanya Mas? Jadi SPJ saya, sarjana perjudian. Ya ini terima kasih sekali lagi atas jawabannya Mas Said, Mas Imam dan Mas Denny ya. Ya oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.